Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sukses selalu. Sobat-sobat wilayah budiman, apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan berbahagia. Video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pengertian, konsep, dan nilai-nilai budaya kerja, serta konsep nilai integritas dan akuntabel pada organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan para peserta pembelajaran dapat memahami nilai-nilai integritas dan kaitannya dengan budaya anti korupsi yang dapat dilaksanakan di lingkungan kerjanya masing-masing. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi merupakan sebuah pilihan moral dan etika yang menjadi landasan dan pedoman tingkah laku bagi para aparatur untuk melaksanakan tindakan masing-masing. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja, dirumuskan pengertian integritas sebagai keselarasan antara perkataan dan perbuatan dengan memegang teguh prinsip, aturan, dan norma yang berlaku. Konsep integritas sangat dekat dengan konsep pelaksana yang artinya satunya kata dengan perbuatan. Dalam video yang bercerita tentang sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam pembelajaran terdahulu, kita dapat memetik hikmah dan teladan yang berkaitan dengan nilai integritas. Dengan adanya nilai-nilai integritas, Jenderal Sudirman tetap mampu memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, amanah, ketulusan, rela berkorban, komitmen, dan berdiri tinggi, tulus dalam melayani dan menunjukkan pribadi yang dapat dipercaya. Walau berada dalam kondisi yang sakit karena paru-parunya tinggal separuh, serba kekurangan dalam perjuangan, sultan logistik dan terdapat kebutuhan untuk membiayai perjuangan, namun Jenderal Sudirman beserta para pasukannya tidak pernah berkurang dan memudar integritasnya. Kedua yang dapat kita petik adalah dalam kondisi keterbatasan tidak tercermin sikap dan perbuatan Jenderal Besar Sudirman untuk berbuat sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, berbuat tidak jujur, mementingkan diri sendiri, menyengsarakan masyarakat, atau melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang saat ini diwakili dengan istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dapat disimpulkan bahwa dalam pribadi yang memiliki integritas yang tinggi, seseorang akan berupaya menjaga kehormatan dan marwah diri, sehingga akan melawan segala bentuk perbuatan korupsi yang merusak dan menyimpang. Hikmah selanjutnya yang dapat kita petik adalah bahwa tanpa nilai integritas dan akuntabilitas, manusia akan mudah menyimpang dan melakukan perbuatan tercela dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat memahami konsep integritas dan budaya anti korupsi, kita dapat menyimak video yang berjudul Black Hole yang menangkan Piala Cannes pada tahun 2008. Video tersebut dirilis dan disutradarai oleh Philip Sansom dan Oli Williams, diproduksi oleh HSI Film dan didistribusikan oleh Future Short. Marilah kita menyimak dan mempelajari video tersebut.
Dalam video tentang black hole, kita dapat memetik hikmah bahwa tanpa integritas, manusia akan cenderung melakukan perbuatan korup, tidak bermoral, bejat, rusak, dan segala penyimpangan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Jack Bolon yang menggunakan teori tentang Ghosn bahwa korupsi seringkali disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu pertama greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs yang berarti kebutuhan, dan exposure yang bermakna pengungkapan yang lemah atau tiadanya transparansi. Dalam makna etimologis, korupsi berasal dari kata corruptio atau corrumpere yang berasal dari bahasa Latin yang bermakna rusak, bobrok, busuk, haram, tidak bermoral, bejat, mencuri, atau maling. Sejalan dengan pandangan Jack Bolon, Robert Christgard menjelaskan bahwa korupsi dapat timbul karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang tidak disertai dengan akuntabilitas atau accountability. Selanjutnya, teori Christgard diperbaharui dengan teori CDMA, yaitu authority dapat timbul karena adanya diskresi dan monopoli. Sehingga dengan adanya dispersion of power dan monopoli, maka semakin besar potensi berbuat korupsinya jika tidak disertai dengan akuntabilitas. Salah satu pembelajaran yang dapat kita petik dari teori Ghosn, Jack Bolon maupun Robert Christgard adalah bahwa semakin besar kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan, maka akan semakin terbuka lebar peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Lord Acton tentang kekuasaan yang menyatakan bahwa the power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan akan cenderung berbuat menyimpang atau korupsi, namun kekuasaan yang mutlak atau absolut dapat dipastikan akan menyimpang atau bersifat koruptif. Untuk itu, sebagai langkah dan gerakan anti korupsi agar berjalan secara efektif, maka selain terdapat pembatasan kekuasaan dan kewenangan, harus disertai pula dengan menumbuh kembangkan integritas dan meningkatkan akuntabilitas. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.